Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Penekanan dari khotbah hari ini ada di pasal 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tema khotbah hari ini ialah menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang menyelamatkan yang hilang, saya teringat dengan kisah-kisah dari tim SAR atau Search and Rescue dari setiap negara. Beberapa waktu lalu ada kecelakaan kapal, sudah berkali-kali kecelakaan kapal yang terjadi di Indonesia, baik itu pesawat udara maupun kapal laut. Lalu ketika ada dalam situasi itu banyak penumpang yang mati, banyak penumpang yang tenggelam, kemudian tim ini dikerahkan untuk mencari. Dan tim SAR ini adalah tim yang bukan tim biasa, tetapi mereka yang terlatih, mereka yang sudah dibekali untuk mencari orang yang hilang atau kapal yang tenggelam atau apapun itu. Bahkan kalau kita lihat di negara-negara yang seperti kemarin ada gempa yang luar biasa di Turki, lalu kemudian kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu terjadi di Indonesia gempa atau tsunami di Aceh. Wow, itu luar biasa. Peran dari tim SAR, mereka yang pergi untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, itu luar biasa sekali. Saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini. Ketika Yesus berkata bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, maka Yesus sedang membawa misi khusus dari Bapa untuk datang ke dalam dunia mencari setiap orang yang sedang terhilang. Ketika kita bicara tentang terhilang, maka kita bisa melihat ada banyak peristiwa yang Tuhan Yesus kemudian menemukan orang-orang yang terhilang itu, menyelamatkan mereka. Apakah mereka itu pejabat? Apakah mereka itu rakyat biasa? Apakah mereka itu orang kusta? Apakah mereka itu petani? Apakah mereka itu orang-orang pemimpin-pemimpin agama yang ada di agama Yahudi? Banyak sekali orang terhilang yang kemudian Yesus datang mencari mereka dan akhirnya membawa pulang mereka, berjumpa dengan Allah dan menyelamatkan jiwa mereka. Saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini sebelum saya masuk ke dalam pembahasan kita yang lebih rinci. Kota Yeriko, kalau saudara baca pasal 19, ada baiknya nanti saudara mulai membaca dari pasal sebelumnya. Paling tidak dari pasal 18 ayat 31 saudara baca dari situ kalau mau mengerti pasal 19. Karena Tuhan Yesus sedang mengajak murid-muridnya untuk berjalan mau pergi ke Yerusalem. Ini sebuah rangkaian cerita, nanti ini menjadi sebuah rangkaian di mana Yesus akhirnya akan ditangkap di Yerusalem. Yesus akhirnya akan ditangkap, kemudian dia akan disalibkan di sana. Dan di pasal yang ke-18 dia memanggil ke-12 muridnya, lalu mereka berjalan pergi ke Yerusalem dan Yesus berkata kepada mereka, pasal 18 ayat 31. Di sana dikatakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Ini cerita satu rangkaian, dan ini memberikan kepada kita pemahaman bahwa Yesus sedang dalam perjalanan pergi untuk nanti dia disalibkan. Nah, di dalam perjalanan itu saudaraku yang kekasih, dia melintasi kota Yeriko. Dia mau masuk kota Yeriko dan dia berjumpa dengan banyak orang di sana. Dan kota Yeriko itu kalau kita lihat nanti di dalam kitab Yosua, kan kita udah pernah baca atau selalu baca bagian firman Tuhan itu ya. Yeriko itu dari zaman dulu itu kota besar, bukan kota biasa. Saya ingat sekali waktu kami pergi ke Israel, di Yeriko itulah saya beli kurma. Dan kurma itu bibitnya kemudian saya bawa pulang dan bijinya itu ditanam dan di tanah saya itu hidup. Di Yeriko itu kota yang luar biasa sekali, kota yang besar. Dan kalau kita dari Yeriko kita lihat ke sana itu, oh di sana tuh Yerusalem, begitu. Di balik gunung itu nanti disitulah Yerusalem.
Saudara, Yeriko adalah kota yang sangat besar dan kota yang penduduknya luar biasa heterogen. Penduduknya itu bukan satu kelompok saja, tetapi banyak sekali kelompok, banyak etnis yang ada di kota itu. Dan firman Tuhan katakan Yeriko kemudian dijangkau oleh Yesus dan murid-muridnya, dan sekarang mereka sedang punya tujuan untuk pergi sampai ke Yerusalem. Perhatikan bagian firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih. Yeriko pada masa Yosua itu kan sudah dihancurkan ya. Sudah dihancurkan kota Yeriko. Waktu mereka menyanyi berkeliling satu hari satu kali, kemudian pada hari yang ketujuh mereka tiup sangkakala, lalu kemudian kota itu runtuh, hancur. Lalu Yosua kemudian dia bernubuat atau dia mengucapkan sumpah. Nanti saudara lihat di dalam Yosua pasal 6 ayat 26. Yosua bilang begini, nanti siapa yang bangun kota Yeriko, dia akan membayar dengan nyawa anaknya yang sulung kalau dia mau bangun kembali kota ini. Atau dengan kata lain, tumbalnya anak sulungnya. Lalu kemudian kalau dia mau pasang pintu gerbang kota Yeriko, maka nyawa anak bungsunya itu menjadi tumbalnya. Dan itu terjadi, nanti saudara lihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat 34. Pada zamannya itu Hiel orang Betel, dia membangun kota Yeriko. Lalu benar firman Tuhan itu digenapi, dia kemudian membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Jadi waktu dia mau bangun kota Yeriko, anaknya yang sulung itu menjadi korban atau tumbal. Lalu waktu dia mau pasang tembok kota Yeriko itu, pintu gerbangnya, maka anaknya yang namanya Segub itu kemudian juga menjadi tumbal. Nanti saudara baca sendiri. Nah, singkat cerita, kota Yeriko ini dari masa ke masa itu semakin maju, dan pada masa perjanjian baru itu kota itu sangat besar sekali. Penduduknya banyak sekali, dan sekarang Yesus lewat di situ untuk mencari yang terhilang. Perhatikan, minggu kemarin saya menyampaikan firman Tuhan bahwa Yesus itu berjalan dari desa ke desa. Dia mencari orang-orang yang terhilang di kampung-kampung, di desa-desa. Tetapi juga dia pergi ke kota-kota. Sebab apa? Di kota-kota juga banyak orang yang terhilang. Saya percaya bahwa di kota Jakarta banyak juga orang yang terhilang, bukan? Banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan, bukan? Banyak orang yang juga masih hidup di dalam dosa, bukan? Banyak orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan? Di tempat-tempat kos, di kampus-kampus, ada banyak orang yang terhilang di sana. Dan saudara dan saya diberikan tanggung jawab seperti khotbah minggu lalu, bahwa kita adalah utusan Kristus untuk membawa misinya menyelamatkan mereka yang terhilang. Dan kita orang-orang percaya harus peka terhadap perintah ini, supaya akhirnya banyak orang dimenangkan bagi Tuhan. Saudara, ketika kita bicara tentang misi Allah, maka kita harus sadar bahwa Yesus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia tidak tidur di tempat yang enak. Yesus tidak cari kasur dia tidak cari kasur untuk tidur di Yeriko. Ya pasti dia tidur, tapi dia tidak bilang, oh mana kasur yang lebih mahal di sini, tempat tidur yang mahal di sini, dan saya perlu tidur di sini karena pelayanan saya banyak sekali. Yesus berpindah dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus pergi ke kota Yeriko untuk mencari seorang, bahkan bukan seorang, tapi banyak yang terhilang di situ. Dan salah seorang yang disebutkan di sini ialah Zakeus. Dan kalau kita lihat di pasal sebelumnya, pasal 18, dia berjumpa dengan seorang yang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Yesus punya hati itu luar biasa ya. Yesus berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, dia mencari mereka yang terhilang. Mereka yang terhilang itu seperti apa sih? Orang yang terhilang itu tipenya seperti apa? Tipenya ialah mereka yang melanggar, memutuskan atau memilih untuk melanggar perintah Tuhan. Nanti baca sendiri di dalam kitab Kejadian, ada Adam dan Hawa di sana ya. Adam dan Hawa itu terhilang dari persekutuan dengan Tuhan ketika mereka memilih untuk tidak taat kepada perintah Allah.
Tuhan melarang mereka jangan ambil buah itu, tapi mereka mengambilnya. Akhirnya mereka diusir, mereka terhilang. Dan ini ciri orang yang terhilang, mereka yang tidak taat kepada perintah Allah. Itulah orang-orang yang terhilang, yang harus dicari untuk datang kembali. Nanti lihat Lukas pasal 15 ayat 13. Bicara tentang yang terhilang, itu di Injil Lukas banyak sekali dicatat. Ayat itu berkata, Lukas 15 ada perumpamaan tentang domba yang hilang, ada perumpamaan tentang dirham yang hilang, ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Coba kita fokus di anak yang hilang di pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Tipe orang yang terhilang itu ialah mereka yang mencari kesenangan dunia. Lihat ayat itu, ayat 13 pasal 15. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya dan seterusnya. Tipe orang yang terhilang itu mereka mau mencari kesenangan duniawi. Mereka mau hidup seperti orang dunia itu hidup. Orang dunia mau foya-foya, lalu kemudian orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga mau melakukan hal yang sama. Tipe orang yang terhilang itu ialah mereka suka mencari kesenangan duniawi, hidup di dalam dosa. Ini orang yang terhilang, dan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka. Tipe orang yang terhilang juga nanti saudara bisa lihat, saya simpulkan saja dari banyak sekali pembacaan. Mereka yang tidak meninggalkan cara hidup di masa lalu. Masih terus hidup di masa lalu, masih terus hidup di dalam dosa. Itu tipe mereka yang terhilang. Dengan kata lain, orang-orang seperti itu tomat. Tahu tomat? Tobat dan kumat. Dulu sudah bertobat, tetapi kadang-kadang kambuh, kumat. Ini orang yang terhilang. Yesus datang untuk mencari mereka. Dan perhatikan, ketika Yesus berjalan, dia sudah dekat ke kota Yeriko, dia berjumpa dengan banyak orang. Dan salah satu orang yang tadi saya katakan dia berjumpa lebih awal adalah seorang yang buta yang duduk di pinggir jalan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang mencari yang terhilang, maka ada beberapa prinsip yang saya lihat dari bagian firman Tuhan ini. Kalau kita mau menyelamatkan yang terhilang, maka prinsip pertama ialah gunakan setiap waktu dan kesempatan untuk melayani mereka yang terhilang. Kalau mau menyelamatkan yang terhilang, mari kita gunakan setiap waktu dan kesempatan kita untuk melayani mereka. Perhatikan, Yesus gunakan kesempatan yang baik. Jangan lupa ya, tadi saya sudah sedikit jelaskan tentang konteksnya. Yesus ini sedang mengarah ke Yerusalem. Dalam perjalanan itu tujuannya itu ke Yerusalem. Dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dia akan diludahi, dia akan diolok-olok, dia akan dibunuh. Dia tahu itu dan dia sedang dalam perjalanan ke sana. Tetapi meskipun ketika dia punya tujuan itu ke Yerusalem, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan selama dia ada dalam perjalanan ke Yerusalem. Waktu dia berjumpa dengan orang yang buta itu yang duduk dan mengemis, dia pergunakan kesempatannya yang ada, dia mempergunakan waktu yang ada untuk melayani orang yang buta itu. Kalau kena kita seperti situasi yang sedang dihadapi oleh Yesus, pasti kita sudah tidak pikir orang lain, ya kan? Pasti kita akan pikir diri, wah sebentar saya ditangkap, saya akan dibunuh. Aduh, saya pusing dengan masalah saya. Tapi lihat, Yesus meskipun dia sedang ada di dalam rencana Bapa untuk sampai di Yerusalem untuk ditangkap, dalam perjalanan itu dia masih menggunakan kesempatan dan waktu yang ada untuk melayani yang terhilang. Siapa itu? Orang buta yang duduk mengemis. Setelah dia melayani orang buta yang duduk mengemis itu, lihat, dia masuk ke kota Yeriko, dia masih menyempatkan diri, mengambil waktu, menggunakan kesempatan yang ada untuk berjumpa dengan Sakeus. Kalau kena saya, mungkin saya tidak bisa begitu. Tapi ada pelajaran penting yang Tuhan Yesus berikan buat kita.
Setiap kesempatan dan waktu yang ada, mari pergunakan sebaik-baiknya untuk melayani mereka yang terhilang. Mereka yang terhilang itu mungkin saudara kita, keluarga kita. Mereka yang terhilang itu mungkin teman kerja kita. Mereka yang terhilang itu mungkin kerabat kita, atau siapapun itu yang ada di sekeliling kita. Dan kita punya kesempatan dan waktu untuk melayani mereka. Pergunakan kesempatan dan waktu yang ada untuk melayani mereka. Pergunakan kesempatan yang ada untuk melayani. Pergunakan waktu yang ada untuk melayani. Ada banyak orang sedang mencari kebenaran, mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi pada hidup saya, kata mereka. Dan saudara dan saya harus sampaikan berita Injil, sampaikan tentang Kristus kepada mereka. Amin. Jangan buang-buang kesempatan dan waktu yang ada. Banyak orang terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Akhirnya mereka tidak cukup punya waktu untuk melayani orang yang ada di dekat dia. Dan Yesus menggunakan kesempatan dan waktu yang ada. Untuk apa? Melayani orang yang buta itu. Padahal ini hanya cuma lewat. Dia sudah tidak pakai lagi, saya yakin Yesus tidak menjelaskan panjang lebar. Karena ini cuma lewat. Tetapi dia melakukan pekerjaan Bapa dengan melayani mereka yang terhilang. Dia membawa kasih kepada mereka. Dan lihat orang yang dilayani itu mengalami kesembuhan. Saya selalu tidak pernah bosan-bosan untuk selalu berkata begini. Kadang-kadang kita punya waktu habis banyak di handphone kita. Jujur deh. Kalau habis dengan membaca Alkitab, tidak apa-apa. Berapa banyak kita yang membaca Alkitab? 4 pasal sudah. Sudah sampai di mana pembacaan kita? Halo, sudah September nih. Tapi kalau baca Alkitab cepat ngantuk ya. Iya ya. Tapi kalau telepon kekasih biasa bisa lama-lama ya. Itu 2 hal yang luar biasa ya. Coba orang kalau lagi jatuh cinta, itu handphone sampai panas. Tidak salah sih, cinta harus dipelihara. Tapi kalau telepon lama-lama, lalu engkau baca Alkitab 30 menit, gak bisa. Kita pernah muda lah, jadi pernah tahu. Yang berkeluarga pasti tahu, pernah muda ya. Oh, kalau punya pacar pasti kita telepon, halo sayang gimana, terakhir berantem nih, karena sudah habis bahan kan. Nggak tahu mau ngomong apa lagi, udah udah jelas. Lebih bagus kalau bahan habis tutup, sudah baca Alkitab, cepat-cepat. Kan begitu. Ya. Kadang-kadang waktu kita terbuang untuk hal-hal yang tidak penting, bukan? Yesus mempergunakan waktunya dengan baik. Yesus mempergunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Dan dia melayani mereka, dia membawa mereka untuk berjumpa dengan Bapa di surga. Dan itu hal yang penting. Kalau mau menyelamatkan jiwa yang terhilang, saudara dan saya harus gunakan setiap waktu dan kesempatan untuk melayani. Amin. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, perhatikan ayat 37 sampai 40 dari pasal 18 dan pasal 19 ayat yang kelima. Ada hubungan dengan apa yang tadi saya jelaskan. Ayat 37 firman Tuhan katakan, kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Jadi orang buta ini tanya, siapa itu yang rame-rame? Lalu mereka bilang, itu Yesus orang Nazaret. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka menegur, tetapi kemudian ayat 40, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Yang kedua, kalau kita mau menyelamatkan orang yang terhilang, prinsip kedua ialah berikan perhatian khusus kepada mereka. Berikan perhatian khusus kepada mereka yang memerlukan jamahan Tuhan. Yesus sekalipun dia punya tujuan pergi ke Yerusalem,
dia berhenti. Perhatikan ayat itu. Pasti ada banyak orang yang panggil kan? Banyak sekali orang yang berkerumun. Bahkan di situ ayat 43 katakan rakyat banyak sekali yang mengikut Yesus. Banyak orang yang memanggil-manggil dia. Yesus tahu siapa yang harus dia berikan waktunya untuk diperhatikan secara khusus. Ketika orang itu berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku, maka Yesus berhenti. Dia berhenti. Coba siapa yang panggil saya itu? Bawa dia kemari. Yesus memberikan perhatian khusus. Adakah orang-orang di sekeliling kita yang sebenarnya mereka perlu perhatian khusus dari kita? Tapi karena kita sibuk dengan diri kita sendiri, akhirnya kita tidak memperhatikan mereka, padahal dia adalah jiwa yang terhilang. Dengarkan seruan itu, panggilan itu. Telinga kita harus peka terhadap seruan orang, panggilan orang, rintihan orang, tangisan orang. Sebab apa? Kita bukan hidup bagi diri kita saja. Kita adalah utusan Kristus. Kita adalah misionaris dari Allah. Dan kita harus mendengarkan seruan orang yang memanggil kita. Sama seperti kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul. Ada orang-orang yang berkata, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Luangkan waktu untuk berbicara dengan mereka. Dengarkan seruannya. Kemudian luangkan waktu untuk berbicara dengan mereka. Yesus berhenti, dia sibuk. Siapa bilang Yesus gak sibuk? Dia sibuk, banyak sekali agendanya. Dia punya jadwal padat sekali. Tetapi untuk orang buta yang terhilang ini, untuk Zakheus itu, Yesus harus berhenti, Yesus harus stop, dan dia meluangkan waktu untuk berbicara. Dia bilang begini, apa yang kau kendaki aku perbuat bagimu? Adakah kita seperti Yesus yang punya hati peduli kepada orang lain sekalipun kita sedang sibuk? Yesus meluangkan waktu untuk berbicara. Kemarin kita Bible study, Yesus ada di tepi sumur di Sikar itu. Dia meluangkan waktu berbicara dengan seorang perempuan, apa itu? PSK ya? Yang sampai suaminya 5 itu. Ada waktu untuk menyelamatkan perempuan yang terhilang itu. Ada waktu untuk Yesus menyelamatkan seorang yang buta yang sedang mengemis ini. Yesus meluangkan waktu. Coba manage waktu hidup kita. Berapa banyak waktu yang kita pakai? Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mendoakan orang lain? Ada seorang ibu telepon saya. Dia bilang begini, Pak, saya mau melayani bagaimana ya? Saya seorang ibu rumah tangga. Keseharian saya di rumah, saya urus suami, saya urus semua di rumah, saya urus ini dan itu dan segala macam. Oh gitu ya. Saya ke gereja pun saya waktu terbatas, harus pergi kemudian pulang dan banyak sekali urusan. Oh iya. Tapi ibu di rumah ada waktu cukup enggak? Oh kalau di rumah setelah saya beres-beres, saya bisa duduk sebentar, saya nonton televisi. Oh berarti masih ada waktu ya? Iya masih ada waktu. Saya kemudian bilang begini kepada dia, coba ibu data keluarga-keluarga ibu yang perlu didoakan. Adakah mereka yang belum percaya? Adakah mereka yang belum kenal Tuhan Yesus? Adakah mereka yang sedang punya masalah? Atau adakah ponakan-ponakan ibu yang sedang punya masalah dan perlu didoakan secara khusus? Ibu bisa ambil waktu untuk melayani dia, melayani mereka dengan doa-doa. Oh itu pelayanan ya? Iya, pelayan. Lalu dia mulai bercerita kepada saya, iya ponakan saya begini ya. Aduh ada masalah ponakan saya, masalah pekerjaan, masalah ini, masalah itu dan seterusnya. Oke, kalau begitu ibu tolong ambil waktu untuk berdoa. Luangkan waktu untuk berdoa bagi mereka. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendoakan orang lain, bukan? Kalau memang tidak bisa pergi ke tempat yang jauh, di tempat masing-masing ambil waktu, luangkan waktu untuk berdoa. Saya biasa banyak sekali ambil waktu berdoa. Di mobil sementara kasih panasin mesin 10 menit, sementara hidup saya berdoa di situ. Tuhan saya ingat ini, saya ingat anak ini, saya ingat orang ini, saya doa di mobil. Selalu ada waktu.
Amin. Dan kita harus meluangkan waktu berdoa, meluangkan waktu untuk melayani mereka yang terhilang. Bukan sekedar meluangkan waktu. Tadi dengarkan seruan, meluangkan waktu. Tapi saudara lihat kasus Sakeus. Perhatikan di dalam pasal 19. Di sana dikatakan begini. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ayat 5. Ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sekali-sekali buat kunjungan kepada mereka yang terhilang. Ya, kalau ada teman yang saudara tahu dia punya masalah, kalau ada seseorang yang mungkin perlu ditolong karena dia perlu Yesus, dan dia minta tolong, sekali-sekali saudara datang kunjunganlah ke rumahnya. Mungkin dia sedang menantikan waktu itu. Yesus bilang gini, Sakeus, turunlah. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan Yesus bilang, Sakeus, saya punya waktu untuk kamu. Saya ada waktu untuk kamu. Wih, pasti Sakeus senang sekali loh. Lihat, banyak sekali orang yang saat itu mau undang Yesus ke rumahnya. Pasti. Yesus kan terkenal, dia guru, dia mengajar, dia membuat mujizat. Pasti banyak orang yang ingin undang dia, bukan? Pasti banyak orang yang bilang, Tuhan singgah di rumah saya ya. Tapi kali ini Yesus menawarkan diri. Dia bilang begini, Sakeus, saya mau datang ke rumahmu. Orang-orang yang terhilang, yang kita layani, yang kita kunjungi, Tuhan akan bekerja dan memenangkan mereka. Amin. Siapakah Sakeus? Sakeus itu seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu bagi orang Yahudi itu adalah orang-orang sampah masyarakat, orang yang dibenci. Orang yang aduh ini sudah masuk kategori najis lah. Maka tidak banyak orang yang bergaul dengan pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah orang yang bagi orang Yahudi jangan dekat-dekat deh. Banyak sekali dosanya itu. Karena apa? Tukang peras. Apalagi? Debt collector. Apalagi? Rentenir kah? Apalah yang kayak gitulah. Tetapi Tuhan Yesus bilang, Sakeus, saya nggak mau peduli orang bilang apa dengan kamu. Saya mau menumpang hari ini di rumahmu. Yesus berkunjung secara khusus ke rumah Sakeus. Dan lihat, Sakeus akhirnya mengalami lawatan Tuhan. Yesus datang ke rumah Sakeus bukan mau minta duit. Yesus mencari karena dia sedang terhilang. Maka perhatikan ayat itu katakan ketika Yesus mau datang ke rumah Sakeus, respon orang apa? Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Banyak orang bilang, kenapa dia bergaul dengan orang berdosa ini? Kenapa dia mau pergi cari apa lagi di sana? Jangan-jangan dia mau cari duit, jangan-jangan dia mau datang cari apa di situ? Tapi saya mau katakan begini, Yesus mengasihi mereka yang terhilang, yang penuh dosa, yang dijauhi masyarakat. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan pemungut cukai. Apalagi mau masuk ke rumahnya, itu najis sekali. Salaman saja nggak boleh, karena kesentuh mereka ikut najis. Tapi Yesus bilang, saya bukan hanya mau salaman dengan kamu, saya mau datang di rumahmu. Sakeus kasih hidangan apa, Yesus pasti makan. Orang-orang yang lain bilang gini, katanya guru, katanya suci, tapi dengan orang berdosa dia mau bergaul. Yesus bilang, aku datang untuk mencari yang terhilang. Amin. Saudara, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Beri perhatian khusus kepada mereka yang terhilang. Hati-hati, di dalam memberi perhatian khusus itu juga ada batasannya. Yesus memberi perhatian khusus kepada Sakeus. Yesus juga datang berkunjung rame-rame. Yesus ketemu perempuan pelacur di dalam kamar atau di rumah atau di mana?
di tempat terbuka. Penginjilan itu juga harus pakai hikmat. Jangan tahu-tahu itu pelacur, ya mari kita masuk ke kamar, kita berdoa sama-sama di kamar. Oh, saya yakin itu pencobaan datang cepat sekali. Itu pasti itu. Setan sudah main gitar, ayo kunci A, naik kunci B. Ya, 3, 4, 5. Melayani juga harus pakai hikmat. Yesus bertemu dengan perempuan pelacur Samaria itu di tepi sumur, di lokasi yang terbuka, orang lain bisa lihat. Sudah jelas-jelas ini orang tidak beres, lalu kita bilang, ya mari kita masuk ke kamar dan berdoa. Karena firman Tuhan berkata kalau kita mau berdoa, tutuplah pintu rapat-rapat dan berdoa. Kau salah tafsir. Salah menafsir itu. Amin. Amin. Cara kita memberikan perhatian khusus harus belajar dari Yesus. Yesus memberikan perhatian khusus. Dia memberikan perhatian dalam hal dia membawa orang itu, membawa Sakeus untuk datang dan percaya kepada dia, kepada Bapa di surga. Membawa perempuan Samaria itu untuk datang percaya kepada Bapa di surga. Perhatian khusus di sini harus kita perhatikan. Yang terakhir, saudara-saudara, perhatikan ayat itu tadi saya sudah baca. Kalau kita mau melayani jiwa yang terhilang, tadi saya sudah katakan, pergunakan setiap kesempatan dan waktu yang ada dengan baik. Yang kedua, beri perhatian khusus. Beri perhatian khusus itu maksudnya dia punya masalah, dia punya pergumulan, dia punya itu. Beri perhatian khusus, doakan dia. Dan yang ketiga, saudara kasih perhatikan ayat 7 tadi. Lalu di pasal 18 tadi saya sudah baca juga. Saya baca ayat pasal 19 ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Lalu di dalam pasal sebelumnya, di pasal 18 ayat 39, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Apa sih prinsipnya di sini? Prinsip untuk menyelamatkan yang terhilang ialah jangan terpengaruh dengan para pengganggu. Kalau kita mau melayani, jangan terpengaruh dengan para pengganggu yang mulai melemahkan iman kita, melemahkan semangat kita untuk melayani. Yesus mau melayani orang yang buta itu, ada banyak orang bilang begini, hei, diam kamu. Ada banyak orang yang tegur orang buta yang berteriak itu, diam. Mungkin ada orang juga yang menghalangi Yesus. Aduh, ini orang buta. Kita punya agenda padat ini Tuhan. Tidak usah singgah di sini Tuhan. Yesus bilang, no, saya berhenti di sini. Saya mau layani dia. Ada banyak pengganggu-pengganggu. Ada banyak hal-hal yang akan mengganggu kita. Sehingga akhirnya kita tidak lagi mau melayani Tuhan. Waktu Yesus mau melayani Sakeus, banyak orang bersungut-sungut. Dia langgar ini hukum Taurat ini. Ini dia gini-gini. Banyak orang mengganggu. Banyak orang interupsi. Banyak orang berusaha untuk apa? Menghalang-halangi Yesus agar dia tidak melayani. Yesus gak peduli. Dia bilang, Sakeus, hari ini aku mau menumpang di rumah. Ada komitmen yang kuat untuk menyelamatkan yang terhilang. Dan karena komitmen yang kuat itu kita tidak menghiraukan orang-orang yang mengganggu kita, yang berusaha menghalang-halangi kita untuk datang membawa jiwa kepada Yesus. Kita harus bayar harga untuk hal ini. Dan lihat, ketika Yesus tidak menghiraukan orang-orang itu, dia singgah di rumah Sakeus, bahkan bukan hanya sekedar datang sebentar, tapi Alkitab katakan dia menumpang, artinya dia tinggal beberapa hari. Itu penjelasannya ada di ayat-ayat setelah itu. Dia tinggal beberapa hari di situ, dia mengajar banyak orang. Dan juga Sakeus akhirnya membuat keputusan yang penting. Perhatikan, Sakeus berdiri dan berkata ayat 8, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Terjadi perubahan, terjadi pertobatan yang radikal dari seorang yang namanya Sakeus. Sakeus mengalami jamahan Tuhan.
Sakeus mengalami pemulihan dari Tuhan, ada pertobatan yang luar biasa, ada perubahan hidup. Dan dia bilang, setengah dari kekayaan saya serahkan untuk orang-orang miskin. Tidak gampang ya, orang mau kasih kekayaannya setengah loh. Ya. Pernah ketemu orang kaya yang bilang, oke, saya punya setengah kekayaan ini, saya serahkan ke orang miskin. Tidak mudah itu. Kecuali kalau Tuhan bekerja di hatinya, dia pasti akan memberikan. Saya sudah berjumpa dengan banyak orang. Banyak pengusaha juga yang besar-besar. Kadang-kadang kita berpikir ya, bertemu dengan orang yang punya uang banyak, pengusaha nih, pengusaha. Lalu kemudian kita datang kasih proposal untuk apalah, untuk pembangunan gereja atau apa, dan kita berharap, oh pasti dia akan dukung ini. Ternyata apa yang dia berikan tidak sesuai dengan harapan kita mungkin. Tapi Sakeus ini beda. Dia bilang, Tuhan, setengah dari kekayaanku akan kuberikan. Jangan terpengaruh dengan para pengganggu. Kadang-kadang Tuhan mau bawa kita untuk melayani seseorang dan Tuhan sudah siapkan orang itu untuk kemudian dia menjadi alat di dalam tangannya. Tetapi kadang-kadang ada banyak orang yang mengganggu, ada banyak orang yang mulai menghambat, dan ada banyak orang yang bilang, jangan kamu layani dia. Tapi saya mau katakan begini untuk kita semua, Sakeus, dia kemudian berkomitmen untuk menyerahkan bukan hanya hidupnya, tapi hartanya juga. Dan ini yang terjadi ketika kita mau pergi untuk melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Akan ada mujizat-mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu miliki kepekaan secara rohani. Peka, siapa orang-orang di sekeliling saya, keluarga saya, siapakah yang harus dilayani. Jangan diam-diam. Kita harus membawa mereka untuk datang kepada Tuhan.